berbagai kota di berbagai pulau Jawa dan sebagainya. Tapi di awalnya dulu, Pak, saya kerja di perusahaan perkebunan 2010, kemudian 2 tahun setengah tamat kuliah 2010, kemudian saya resign 2 tahun setengah, masih ada ikatan dinas. Ijazah saya masih di sana, Pak. Nggak pernah diambil karena pengennya usaha. Kemudian saya bilang, pas saya buka usaha dan sebagainya untuk lembaga training, saya tawarin ke perusahaan-perusahaan, Pak. Dia bilang, kamu siapa? Gratis pun gak mau saya, udah baru. Terus saya bilang sama tim, sama sahabat-sahabat saya, yuk kita bergerak bareng untuk membangun budaya perusahaan, untuk mengembangkan pribadi masing-masing orang. Nah, cita-citanya sederhana, goalnya sederhana. Apa goalnya? Ya Allah, saat kau tanya nanti di akhir kehidupanku, apa yang membuatmu pantas masuk ke dalam surga? Pantas kami. Karena saya dan Tim bersama sahabat-sahabat di Menspira akan menginspirasi 1 juta penduduk Indonesia yang sebagian besar menjadi pemimpin. Pantas. rupanya itu membuat kita gairah. Karena hanya sekedar duit. Saya tahu teman-teman di BB Jam Sostek gajinya lumayan. Tapi berapa lama? Kenapa saya bilang gitu? Banyak orang di kantor stres di tempat pekerjaannya. Gajinya banyak tapi nggak bahagia, Pak. Maka kami sering, Pak Wanto, Pak, perusahaan saya banyak karyawannya stres, Pak. Saya stres, Pak. Karyawan yang stres itu dia akan meningkatkan produktivitas daripada perusahaan kita, tim kita, sahabat kita. Minggu depan ada waktu izin saya boleh WhatsApp Bapak Ibu? Ada link Zoom. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan hari Minggu kita akan ada workshop online. Judulnya itu adalah mengolah pikiran, hati, dan stres untuk meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas. Biayanya tahu berapa Ibu? Gratis. 1,5 jam. Dia melalui Zoom. Boleh bagi kita bareng-bareng? Rupanya saat kita nggak falling in love, kita nggak jatuh cinta, kita aja nggak mau satu tempat tidur sama orang yang tidak kita cintai, Pak. Kecuali Sopten ya, Pak ya. 40 juta, 30 juta, 20 juta. Saya nggak tahu berapa gaji teman-teman BP Jam Sostek. Seorang sahabat bertanya kepada Sapi, Imam Sapi, Pak Sapi, wahai sahabatku Sapi, kenapa aku tak bahagia? Dia penjaga pintu gerbang, penjaga pintu kuda. Dia bertanya kepada Sapi, kamu tidak bahagia? Iya. Berapa gajimu? Gajiku 5 dirham. Gajiku cuma 5 dirham. Kemudian Sapi bilang sama bosmu. Apa Sapi bilang sama bosku? Turunin, minta sama bosmu, turunin gajimu jadi 3,5 dirham. Sapi, ini aja kurang, masih bertengkar aja aku sama istri. Masa suruh kurang? Gak ada pikiran Sapi, salah ngasih minta nasihat aku nih. Punya duit banyak tapi stres, nggak bahagia, atau punya duit yang cukup membuat kita bahagia? Nggak ada duit, nasinya sepiring berdua makan telur. Papa, Mama, piringnya kita kedua. Telur anak sapi ya kan? Mesra dia sama istri, Pak. Dulu bertengkar sama istri, rupanya hanya makan telur. Yang telur itu 2 biji dengan nasi sedikitnya. Akhirnya dia punya anak tahun depan. Bahagia? Senang apa itu? Apa makna dari cerita tersebut? Saya bukan minta turunin gaji, bukan. Tapi izinkan diri kita melakukan yang terbaik dari kaki kita, tangan kita, pikiran kita. Rupanya mungkin kaki yang kita keluarkan tenaga kita sesuai dengan hukum energi. Rupanya kadang-kadang kenapa orang tidak menyebabkan bahagia, Pak? Kerjaan saya, Pak, itu kalau di kantor atau di perusahaan atau personal itu sebagai pelacur. Tahu Pak pelacur? Jangan bilang-bilang orang. Pak Anggi ini sebenarnya adalah sudah tahu saya ini adalah pelacur dan dermo, pelampiasan curhat. Sering curhat dia. Bukan masalah perusahaan, masalah kantor. Saya kan kadang-kadang konsultan bisnis juga, Pak, bantu orang untuk membangun bisnis plan. Gitu, Pak. Pak Anggi sering curhat kepada saya. Tentang bisnis plan tapi. Waduh. Nyari pelacur. Lampiasan curhat. Ada juga.
permasalahan. Karena apa? Kita sering tarik nafas kan. Tiap bulan. BPJS Sosial ada bonusnya Pak? Dulu. Di luar gaji pokok pas. Apa yang kita dapatkan sebagai itulah katanya kunci bahagia. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Kalau boleh, coba jago temannya samping. Jago dah. Iya. 8 kotak. Udah capek-capek ngomong, oh ada bapak ini paling semangat. Bapak namanya Pak, mohon maaf Pak. Pak Denny udah sampai ke depan dibisikkan pelan-pelan. Begini, paham Pak. 2 orang ke belakang. Hai, gini bentuknya bisa jadi Pak. Padahal Pak Denny rupanya sudah ngomong pelan-pelan dari hati ke hati, nggak keras lagi, heart to heart lagi. Mas, bangunannya kayak gini, nggak ada yang jalan teriak-teriak. Gini, ya nyampe Bu. Buat telinga, komunikasi sesungguhnya bukan sekedar ngomong. Tapi apakah benar dua telinga kita mendengarkan dengan baik? Seringnya kita menunjukkan kebenaran ego tentang apa yang jadi pilihan kita. Benar Bapak Ibu? Padahal komunikasi bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita mendengarkan dengan baik. Sudahkah kita jadi pendengar yang baik? Sudahkah kita menyampaikan yang baik? Sudahkah kita mendengarkan, memahami apa yang jadi masalahnya? Masalah terbesar orang dalam komunikasi apa Bapak Ibu? Persepsi. Atasan tidak mengerti, orang lapangan tidak mengerti, padahal kita nggak mau tanya apa masalahnya sesungguhnya. Betul Bapak Ibu? Maka komunikasi bukan sekedar berbicara. Kita mau sama-sama Bapak Ibu, komunikasi bukan sekedar berbicara. Ada seorang anak muda di sebuah bus. Dia duduk pulang kerja, capek sekali. Dia duduk. Yang menentukan nerima gak nerima itu kita. Benar? Tolong pahami Pak. Kemudian seorang ayah itu berkata, Pak, maafin saya Pak, maafin anak saya. Karena baru hari ini, setelah 2 minggu, anak saya meneteskan air mata. 2 minggu yang lalu, ibu daripada anak saya, istri saya, dipanggil sama Tuhan. Ya setiap hari mereka, ibunya yang menemani di rumah. Maafkan saya. Karena selama 2 minggu itu, mereka hanya menangis meratapi. Saya karena terlalu bahagia melihat anak saya di sini bahagia. Belakang mana? Anak Buddha tadi belakang. Tapi saat dia mau membenarkan dengan baik-baik, sebenarnya masalahnya apa? Mungkin komunikasi itu bukan merubah seseorang, tapi paling tidak bisa merubah respon. Kemudian anak muda tersebut duduk Pak, di kursi tersebut duduk lagi di kereta bus tersebut. Dia tidur 5 menit, 10 menit, lebih daripada setengah jam di perjalanannya tidur. Maka yang salah apa? Saat kita nggak mau mendengarkan dengan telinga kedua telinga kita, yang muncul persepsi dalam kepala kita. Kemudian hati kita menyalahkan lingkungan sekitar kita. Padahal yang terjadi sekitar kita adalah keputusan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita.
Kalau keputusan Tuhan memberikan yang terbaik, jadi sesungguhnya masalahnya di mana? Kita berhak marah, tapi berhak juga untuk memahami dengan baik lawan bicara kita. Saya peluk anak kita kata, "Nak, di balik nakalmu, dirimu bukan nakal, tapi dirimu semangatnya luar biasa. Dirimu bukan tak bisa dibilang, tapi dirimu punya pikiran yang luar biasa, pikiran yang kuat. Dirimu bukan anak yang pengen coba coret sana, coret sini. Walaupun kadang-kadang mimpinya rubah-rubah, tapi nggak apa-apa jadi ini, jadi itu. Seringnya saya belajar satu hal. Rupanya yang menyentuh itu bukan sekedar berbicara dengan kata yang keluar dari mulut, tapi izinkan mulai hari ini kita bicara. Apapun ilmunya, bicara dari hati. Karena sesuatu yang muncul dari hati akan kembali ke dalam hati, akan sampai ke hati dan kembali ke dalam hati. Kita jadi seorang pemimpin, bukan hanya memberikan perintah saja. Seluruh teknik komunikasi itu gampang, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. 1,5 jam ini tidak akan banyak yang bisa kita pelajari. Walaupun nanti ada sertifikatnya atau apa yang dibayar Pak Agi atau apa sebagainya. Walaupun saya bilang saya nggak mikirin duit, Pak Agi mikirin duit training public speakingnya. Nanti di bulan puasa kita akan ada Zoom seminar. Kalau nggak ada penyakit, tahu Pak? Tahu nggak dia cara menghentikan rokoknya Pak? Tahu Pak. Tapi kenapa nggak berhenti rokoknya Pak? Nggak tahu. Menemukan alasan kenapa saya harus lakukan hal tersebut. Maksud yang pertama kali menemukan alasan kenapa saya harus ngomong lebih baik lagi. Kenapa saya, Bapak Ibu pengancur Bapak seperti itu, nada suaranya, intonasinya, semangatnya luar biasa. Kalau Bapak suruh saya ngajak dari pagi ketemu tengah malam, kita ada training leadership Pak, 2 hari 2 malam, masuk jam 8 pulang jam 3 pagi tentang leadership Pak, 2 hari 2 malam Pak, full bersama tim Pak, matanya masih melek-melek Pak. Kenapa? Falling in love banget kalau saya jatuh cinta kalau seorang ngomong Pak. Tapi tujuannya bukan tentang duit yang didapatkan, tapi tujuannya apa? Ini bukan mama, udah. Bun. Ma, apa tadi Pak? Kali nggak pertama, Mama, apa itu maksudnya? Mama. Marah ya. Mama. Katanya sama, maksud tujuannya beda. Padahal katanya sama-sama mama. Boleh Bapak Ibu? Katanya sama, intonasinya beda, artinya sama? Beda. Oke? Orang hanya memperhatikan kata 7%. Berapa persen? 7%. Intonasi 38%. Intonasi berapa? 38 persen. Yang ketiga, saya punya 2 buah lampu Bapak Ibu. Berapa lampu? 2. Wattnya sama-sama 30 watt. Sama berapa lama? 30 menit. Oke. Lampu A jalan terus. Berapa lama Pak? 30 menit. Wattnya berapa lama? 30 watt. Lampu beda pola hidupnya. Pola hidupnya nyala hidup. Berapa lama? 30 menit. Wattnya sama, cuma pola hidupnya yang berbeda. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak memakan energi listrik? Lampu A atau lampu B? B. Dan lampu B angkat tangan. Sama. Tunggu dulu. Lampu B angkat tangan. Lampu A angkat tangan. Bapak pernah? Apa yang memakan energi Ibu Eka? A atau B? Itu nggak ada. B. Masih ada. Lampu A pola hidupnya jalan. Yang mana lampu B? Lampu B pola hidupnya jalan hidup. Berapa lama? Berapa lama kayaknya?
Berapa lama, Bu? Pertanyaan saya, mana yang paling banyak memakan energi listrik? Kamu A atau lampu B? Benar. Karena orang tak memperhatikan kata Anda. Yang diperhatikan orang adalah intonasi dan bahasa tubuh Anda. Kita ulangi pertama kali. Yuk kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Orang. Kata-kata kita. Yang diperhatikan orang. Bahasa tubuh kita. Kita ulang yang kelima kali. Bagian belakang dulu. Aku A atau B, Pak? Sama. Kenapa sama, Pak? Sama-sama. Durasi. Sama-samanya. Kenapa sama-sama nyala, Pak? Kenapa, Pak? Karena durasinya, Pak. Tadi dia bilang. Kenapa, Pak? Karena Saya nyambungin aja. Iya. Katanya saya tadi bisik-bisik durasi gitu. oh, durasi. Yang benar-benar dengar saja. Gimana? Apalagi yang megang laptop. Itulah kenapa saat kita meeting kita fokus, Pak. Kita belajar dari belajar, nggak apa-apa, yang kerja nggak apa-apa, bilang kerja aja nggak apa-apa ya. Seperti Mas Rido dari seharian kerja itu saya nggak apa-apa. Karena dia bulan lalu sudah curhat saya seharian, udah, jadi kita pasti sudah hafal. Oh. Taruhan ya. Ya, udah. Friends shaking hands, saying, how do you do? Say, saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more. Yang malu-malu lagi. I never know. Sama-sama. Habis itu ini kan pembacaran Juli itu di dalamnya simpati. Untuk mampu mendelivery, mampu menyampaikan pesan kepada rekan kita yang mungkin medianya terbatas gitu, kita nggak boleh ke belakang, ada yang pakai apa nulis kata di punggung, tapi goalsnya sama gitu dari belakang. Rekan saya tadi Anggi. Jadi permainan keempat itu follow your leader. Yang kami tangkap dari permainan ini adalah kita harus siap dipimpin ya. Kita harus siap dipimpin. Jadi pernah saya dengar dari salah satu pemimpin saya dulu bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang siap dipimpin. Jadi kita pada saat main itu ada yang ditutup matanya, ada yang berperan sebagai pemimpin yang paling belakang. Nah, yang ditutup mata ini harus percaya, harus yakin gitu bahwa si pemimpin ini punya etikat baik, mencapai tujuan yang yang sudah ditargetkan gitu ya. Jangan sampai kita dalam pikiran kita ini jatuhin ke jurang nih jangan-jangan ya, atau Tujuannya yang saya tangkap adalah dengan tim itu fokus untuk berkonsentrasi terhadap bukan data informasi yang kita terima. Artinya kalau data kan pasti semua akan berusaha memberitahu yang sebenarnya, tapi sebenarnya ada satu fokus yang kita harus perhatikan, itu informasi yang penting. Terus melanjutkan Pak Denny, kalau saya istilahkannya di sini apa yang selama ini yang sudah kita lakukan dari pagi sampai sore itu adalah sebuah hikmah yang bisa kita dapatkan. Untuk yang keempat yang kita analisa adalah game terkait ada tulis-tulis di punggung, itu saya juga nggak tahu namanya itu. Yang ada gambar tebak rasa boleh. Ini kalimatnya boleh saya pinjam Pak Idrus ya. Terima kasih ya. Jadi dari game itu apa sih yang bisa kita dapatkan? Hikmahnya adalah kita perlu komunikasi, meskipun komunikasi itu banyak jenisnya, kita tetap harus berkomunikasi. Kalau dalam hidup ini mungkin nggak ada komunikasi. Dengan ada komunikasi itu akan tercapai tujuan yang dapat kita tujuan akan tercapai. Meskipun hanya lewat tulis huruf atau angka di punggung aja, akhirnya dapat tercapai sebuah tujuan yang berhasil. Ya, gamesnya sudah selesai. Game selanjutnya adalah arah lintang. Di sini kita poin pertama itu komitmen. Dimana sebelum kita memulai games, kita berdiskusi terlebih dahulu, membuat komitmen, membuat kesepakatan seperti apa instruksi yang akan dijalankan
pada saat bermain games tersebut? Yang pertama yaitu mencari name tag. Inti dari game ini yaitu kita harus fokus pada tujuan bersama, bukan untuk tujuan pribadi atau keuntungan sendiri saja. Yang kedua yaitu follow your leader. Dari game ini kita harus yakin dan percaya serta menjalankan perintah yang diinstruksikan oleh leader kita. Meskipun kita masuk atau tidak, paling tidak kita sudah mencobanya. Yang ketiga yaitu game tulis punggung. Nah, di game tulis punggung ini kesimpulan yang bisa kita buat yaitu kita harus tahu, bisa menerima dan menyampaikan informasi. Misalnya informasi A disampaikan menjadi informasi A juga. Jadi harus sesuai dengan informasi. Dari Informasi dari TKP. Jadi saya akan melanjutkan untuk games yang keempat dan kelima. Pertama-tama kami apresiasi dengan main Inspira yang sudah kita apresiasi ya, karena atas kegiatan ini kami hanya sekedar jual nasi padang, tapi kami diberikan ada 5 games ya, 5 games yang tentunya itu akan meningkatkan produktivitas kami dalam menjual nasi padang gitu. Tepuk tangan dulu dong buat main Inspira. Untuk yang permainan yang keempat yaitu Lego, kemampuan menyampaikan informasi yang dilihat dengan strategi yang tepat. Jadi untuk games Lego ini sebenarnya kita dalam memberikan instruksi pekerjaan kepada orang itu tidak bisa langsung sekaligus gitu, tapi harus dengan cara yang bertahap. Dimulai dari ada openingnya, ada terus instruksi pekerjaan berikutnya, jadi nggak bisa langsung sekaligus gitu ya. Seperti tadi untuk games Lego itu kan ada 2 tingkat gitu. Jadi misalnya jangan langsung disebutkan pokoknya Legonya itu bentuknya itu kayak segitiga misalnya. Tapi kita akan memberikan instruksi. Untuk yang pertama itu adalah 2 balok di bawah, 3 balok di urutan kedua, 4 balok di urutan terakhir seperti itu. Sehingga untuk bentuk Lego itu sama seperti yang disampaikan oleh orang pertama ke orang kedua dan orang ketiga. Sehingga orang terakhir bisa menyerap informasi dan melaksanakan sesuai dengan instruksi. Poinnya bagaimana komunikasi, penyampaian informasi, dan gimana adanya instruksi atau strategi yang dimiliki masing-masing. Tapi kalau dari kita menyimpulkan dari rekan-rekan saya semua, yang paling relate sama kehidupan kita itu adalah dunia kerja maksudnya, itu yang Lego dan yang XY Games. Kenapa? Karena menurut kami itu adalah benar-benar berjenjang gitu. Contoh dari kalau kami menganalogikannya, yang paling atas itu adalah pemimpin, di mana nanti sebenarnya dia tahu nih tujuan akhirnya adalah menyelesaikan bagaimana Lego itu bisa diselesaikan sesuai apa yang memang direncanakan awal. Tapi kan ada prosesnya. Yang terjadi di kami khususnya, karena kami belajar dari kesalahan Pak, itu tuh kayak terburu-buru sehingga penyampaiannya itu adalah berulang-ulang. Nah, maksudnya itu harusnya